Dan kali ini saya akan membicarakan tentang kenapa kok aktor itu jangan berakting justru pada saat sutradara bilang action. Jadi seperti yang sudah dilakukan oleh para aktor senior, sebetulnya proses acting seorang aktor itu sudah dimulai justru ketika dia menerima yang namanya naskah semacam ini. Jadi saat dia sudah menerima naskah, skrip, kemudian dia membacanya dan kemudian mulai menyelidiki seperti apa tokohnya, membentuk karakter tokohnya, maka disitulah sebetulnya dia sudah mulai berakting. Jadi ada beberapa aktor senior yang sudah menunjukkan bagaimana sebetulnya profesionalisme seorang aktor itu ditunjukkan dengan bagaimana sikap dia sewaktu syuting, bahkan saat praproduksi. Kadang-kadang ada aktor yang saat praproduksi atau saat workshop untuk pemain atau reading, dia sudah menjadi tokoh tersebut, minimal dari misalnya dari kostumnya gitu. Dari kostumnya dia sudah menggunakan kostum yang dipakai atau kostum yang pas untuk tokoh yang akan dia perankan. Ada juga yang menggunakan gaya bicara seperti tokoh yang akan dia perankan, dan itu akan sangat baik bagi seorang aktor karena kemudian membiasakan dirinya. Otot-otot di tubuhnya dia biasakan, bagaimana cara bicara dia biasakan, bagaimana cara kemudian dia merespon suatu hal, kemudian dia biasakan seperti karakter yang akan dia perankan. Nah, dengan begitu maka kebiasaan-kebiasaan ini akan menghasilkan aksi reaksi yang spontan, natural, dan secara motorik itu akan menggerakkan secara psikologis. Demikian juga sebaliknya, ketika psikologis karakter ini sudah dimatangkan oleh si aktor, maka kemudian dia akan merangsang motorik untuk bergerak sesuai keinginan, dalam tanda petik sesuai keinginan karakternya. Seperti yang sudah pernah disampaikan juga oleh Bu Christine Hakim dalam berbagai kesempatan, bahwa yang namanya aktor itu adalah abdi bagi karakternya. Jadi aktor harus melayani karakternya. Apapun yang diminta oleh karakternya yang dia perankan, maka si aktor siap untuk terbuka dan melakukannya, atau kemudian siap untuk mengubah diri si aktor itu sendiri menjadi karakter yang dia perankan. Nah, oleh karena itu teman-teman, sekali lagi ketika kalian sudah menerima skrip, misalnya kalian akan main film, tolong kemudian kalian mulai menganalisa skrip itu. Silahkan dianalisa bagaimana tokohnya, latar belakangnya, cara berjalannya, semuanya dianalisa sehingga kemudian teman-teman bisa merasakan sebagai tokoh tersebut. Jangan sampai kemudian misalnya nih setelah sutradara bilang action baru kemudian kalian mengubah diri kalian. Itu akan sangat sulit dan kemudian pasti akan terasa sangat fake atau palsu. Karena saraf motorik, secara psikologis juga belum dibiasakan gitu. Cara berjalannya si karakter ini harus sudah dilakukan oleh si aktor sejak praproduksi atau sebelum produksi atau sebelum syuting dimulai, pada saat ada reading dan sebagainya. Kecepatan dia berjalan, semuanya harus sebaik-baik mungkin dilakukan oleh si aktor seperti yang diinginkan oleh tokohnya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Ya, jangan lupa untuk klik like, komentar, subscribe, dan tekan tombol loncengnya supaya mendapatkan notifikasi ketika ada video baru di channel ini. Dan ingat pesan dari saya, memang baik menjadi orang penting, tapi jauh lebih penting menjadi orang yang baik. Janganlah kita dibesarkan oleh sensasi, tapi kita dibesarkan oleh prestasi. Masih bersama Dahab Gentong Channel.